Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Alam ta'lam ya Muhammad anna Allah la takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardh wa la fis sama'. Allah memberikan khitab kepada nabinya. Tidakkah kamu mengetahui wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi bagi Allah. Wa ta'lamu aidan, engkau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau juga mengetahui. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu masalah kecuali masalah itu jelas dan gamblang. Seperti halnya di siang hari, jelas segala sesuatu baginya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'alimu yaumal qiyamah. Allah berfirman, tiada pembicaraan rahasia di antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberikan, kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Allah berfirman, wala adna min dzalika, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu. Karena dia menyebutkan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Lalu Allah berfirman, wala adna min dzalik, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu, wala aktsar, atau lebih banyak, illa huwa ma'ahum, melainkan dia Allah ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Maka ayat ini hendak menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai, merupakan bagian dari bilangan tersebut. Kelompok para mufassir berpendapat inna qauman minal yahud wal munafiqin kanu yajtami'una wa yanaluna fil khafa'i min maqamir rasulil a'lam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam was sahabah. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kelompok orang-orang Yahudi serta orang-orang munafik. Mereka berkumpul dan mereka sengaja bersembunyi supaya tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mereka bersembunyi supaya mereka tidak diketahui oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengapa seperti itu? Karena mereka selalu berkumpul untuk membicarakan kejahatan, keburukan, hendak melakukan perbuatan macam. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat tersebut.
menurunkan dari surat Al-Mujadalah ayat ke-7. Itu alasannya. Walaysa hadza biba'id fa inna dhahiral ayati yumi'u ilaih. Dan pendapat seperti itu merupakan salah satu dari pendapat yang diakui atau merupakan pendapat yang benar. Begitu juga pendapat ini tidak bertentangan dengan tekstual ayat ke-7 dari surat Al-Mujadalah. Mengapa? Fa innal ghaibata wan najwa bil ismi da'bul munafiqina fi kulli zamanin wa makan. Orang-orang munafik itu selalu bersembunyi dan mereka selalu merencanakan kejahatan, keburukan atau melakukan perbuatan makar. Mereka senang melakukan riba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melakukan riba kepada orang-orang yang beriman atau selalu membicarakan pemerintahan Madinah dengan alasan Muhammad ingin berkuasa. Wa mahma yakun fa innal mahna huwa la tuz'ijuka ya Muhammad aqwaluhum wa munajatuhum bin naili minka wa mimman amana bika. Apapun, maka salah satu muatan dari ayat tersebut supaya engkau tidak terkejut wahai Rasul Muhammad ketika mereka bersembunyi membicarakan tentang masalah kejahatan atau mereka ingin berharap sesuatu darimu atau dari orang-orang yang beriman bersamamu. Maka kebiasaan mereka dari dahulu sampai sekarang itu tidak akan pernah berubah. Bahwa orang-orang munafik itu selalu membicarakan pembicaraan yang sifatnya membuat kejahatan atau keburukan. Wa kaifa tahtammu wa tataktarta wa anta ala ilmi al-yaqin wa kaifa tahtammu wa taktaritu wa anta ala ilmi al-yaqin. Maka supaya engkau menganggap masalah itu bukan sebagai masalah yang serius karena watak mereka seperti itu, janganlah kamu susah. Bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang tersimpan di dalam diri mereka. Qallu am katsuru, baik jumlah bilangan itu, baik jumlah bilangan mereka itu besar ataupun jumlah bilangan mereka itu tidak besar. Karena munafik atau sifat an-nifaq itu tidak percaya kepada Allah serta tidak percaya kepada Rasul Allah, sehingga mereka selalu membicarakan keburukan serta kejahatan. Nah, wa ayman ta'lamu anna Allah yajma'uhum ghadan wa ya'khudhuhum bima kanu yaquluna wa yaf'alun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah akan juga meminta pertanggungan jawab dari mereka atas apa-apa yang mereka lakukan, atas apa-apa yang mereka ucapkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bilangan 3, 5 itu hanya sebagai suatu perumpamaan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai mereka
3 yang keempat adalah dia, 5 yang keenam adalah dia. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hatta tahrik syafati wa raj'il kalimah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu sampai gerakan bibir mereka Allah tahu. Begitu juga Allah mengetahui tutur ucapan mereka karena ilmu Allah meliputi atas segala sesuatu. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kata kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada beliau sehingga beliau melihat segala sesuatu itu jelas dan gamblang bagaikan di siang hari. Lalu Allah menyebutkan bilangan 3, 4, 5. Apabila mereka berkumpul 3 orang, maka dia yang keempat. Apabila mereka yang berkumpul 4 orang, maka dia yang kelima. Apabila mereka yang berkumpul 5 orang, maka dia yang keenam. Hal tersebut hendak menjelaskan sebagai suatu perumpamaan dia Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai, selalu mengikuti. Lalu mengapa mereka ini bersembunyi? Karena karakter orang-orang munafik, mereka selalu bersembunyi untuk membicarakan suatu keburukan, membicarakan suatu kekurangan, dan mereka akan melakukan perbuatan nakal. Dari sisi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menenteramkan kepada nabinya, bagaimanapun juga mereka diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak mereka akan diminta suatu pertanggungan jawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.